Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Hari yang ke kok lesu nih? Hari yang ke 5. Berarti kalau betul kan berarti kan tidak salah ingat gitu ya. Masih ingat rumahnya Bapak dan Ibu? Dan ingat yang lain-lainnya ya Pak? Iya. Baik. Nggak ingat lagi. Baik Bapak dan Ibu. Waktu hari kedua sudah dijelaskan bagaimana tugas pokok kepala sekolah dalam hal mengembangkan sekolah menjadi sekolah-sekolah yang hebat. Itu adalah tugas kepala sekolah. Setiap pengembangan memerlukan perencanaan, dan perencanaan sekolah itu harus berdasarkan evaluasi diri sekolah Bapak dan Ibu. Apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Kemudian dari evaluasi itu maka bisa kita susun sebuah rencana jangka menengah, rencana jangka tahunan. Nah, berikut ini mari disimak bersama-sama bagaimana konsep dasar dari sebuah evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah untuk menyusun rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan, dan rencana kerja anggaran sekolah. Bagaimana cara mengevaluasinya? Kali ini saya akan jelaskan dulu beberapa konsep dasar dari evaluasi diri sekolah yang harus dilakukan oleh sekolah. Pentingnya perencanaan dalam suatu organisasi atau suatu sekolah. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, salah satu aktivitas dalam tahapan manajemen adalah menyusun perencanaan, dan perencanaan dimulai dari evaluasi diri sekolah sebagai dasar perencanaan. Kemudian pentingnya fungsi perencanaan oleh sekolah itu pada Permendikbud nomor tahun 2017. Nah, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur juknis bos reguler pada poin 2 di lampiran itu disebutkan bahwa dana bos reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dan ini yang bagian B, perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah. Artinya bahwa perencanaan di sekolah harus didasarkan pada hasil evaluasi diri sekolah. Apa saja rencana kerja sekolah? Rencana kerja jangka panjang atau jangka menengah, rencana kerja jangka menengah atau RKJM yang menggambarkan tujuan 4 tahunan, kemudian rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka menengah. RKJM adalah rencana kerja yang berisi tujuan, program, kegiatan, dan estimasi sumber daya untuk jangka waktu 4 tahun. Sedangkan RKT adalah program jangka pendek tahunan. Jadi, sebetulnya perencanaan di sekolah itu diminta membuat RKJM selama 4 tahun. 4 tahun ini adalah periodisasi kepala sekolah, satu periode 4 tahun. Nanti setiap tahun diterjemahkan menjadi RKT. Dan RKT yang sudah ditempuh itulah yang disebut dengan milestone atau tonggak-tonggak yang sudah dicapai. Sehingga sesuai dengan manajemen berbasis sekolah, arah sekolah setelah jelas selama 4 tahun. Mau apa, mau dibawa kemana, kemudian prestasi apa yang akan dicapai. Maka wajib sekolah memiliki RKJM.
RKS atau RKT disusun dengan tujuan pertama, agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan kepastian tinggi, atau dengan kata lain memastikan tujuan sekolah itu dapat dicapai. Kemudian arah kerja yang jelas tentang pengembangan sekolah. Yang ketiga, acuan dalam mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Serta yang terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Pada Permendikbud nomor 19 tahun 2007, RKS itu ditempatkan pada tahap awal dari seluruh aktivitas manajemen sekolah yang didahului dengan penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian peraturan tersebut juga memberikan amanat kepada sekolah agar melakukan evaluasi diri sekolah atau EDS sebagai salah satu dasar penyusunan program. Selain peraturan tentang standar pengelolaan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMI yang memuat tentang penyusunan RKT atau RKS dikaitkan dengan peningkatan dan penjaminan mutu sekolah. Permendikbud ini menyatakan bahwa tugas satuan pendidikan atau sekolah adalah yang pertama, membuat perencanaan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah tahunan, melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran, kemudian membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan, dan D. mengelola data mutu satuan pendidikan. Nah, contoh evaluasi diri sekolah saya ambilkan dari rapot mutu. Ini biasanya sekolah mengisi rapot mutu. Apabila hasil rapot mutu dijadikan dasar data evaluasi diri sekolah, maka sekolah-sekolah harus mencermati dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses pengisiannya. Yang kedua, apakah guru-guru atau warga sekolah lainnya terlibat. Karena jika tidak diverifikasi cara mengisinya, maka data-data yang terkumpul itu diisi hanya berdasarkan oleh satu orang, yaitu operator sekolah. Baiklah, pada contoh ini semua responden terlibat, baik dari guru, siswa, dan sebagainya, dan menghasilkan rapat mutu seperti ini. Nah, di sini ada 8 standar dan di sini ada skor-skor. Maka pertama kali kalau kita mulai mengevaluasi diri sekolah dari rapot mutu, maka kita akan mencari standar mana yang paling rendah. Di sini standar pembiayaan 3,98, kemudian standar sarana dan prasarana 3,50. Dari sekian ini, manakah yang paling rendah? Kita analisis satu persatu. Karena masing-masing standar nanti punya indikator. Kita akan lihat di indikator mana yang paling kecil. Nah, pada rapot mutu tampilannya selain grafik laba-laba seperti ini secara ringkas, juga bisa ditayangkan juga kategori capaian standar nasional pendidikan. Pada keterangan di atas, jika skornya sampai 2,04 baru menuju SNP 1, 3,70 menuju SNP 2, antara 3,70 sampai 5,06 menuju SNP 3, 5,06 sampai 6,55 menuju SNP 4, 6,66 sampai 7 SNP 5, standar nasional pendidikan. Nah, yang saya maksud tadi indikatornya di sini, mana yang paling rendah? Misalnya pada standar kompetensi lulusan ini diperoleh
indikator yang paling rendah adalah 3,21. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Artinya lulusan sekolah itu masih rendah pada indikator ini. Tentu saja ketika evaluasi ditanya penyebabnya apa, usahanya apa, mengapa masih terjadi begini. Sama dengan standar-standar yang lain juga, kita cek satu persatu mana yang paling rendah. Nah, kemudian setelah mencermati rapat mutu tadi, maka kita isikan di sini skor-skor tadi. Yang pertama, indikator mutu yang rendah mana saja indikatornya, kemudian rekomendasinya apa, program prioritasnya apa. Nah, ini diperoleh melalui tim. Jadi dibuat oleh tim yang disebut dengan tim penjaminan mutu. Jadi melibatkan semua warga sekolah. Nah, bila setelah dilakukan kemudian di sini ada program prioritas, program-program apa saja yang bisa dilakukan pada waktu 1 tahun, itu yang disebut dengan RKT. Kalau digambarkan skema, maka evaluasi diri sekolah, paling tidak kita akan ngecek kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, timbul ada problem. Kemudian dari problem ini kita pecahkan, kita buatkan solusinya selama 4 tahun. Kemudian dari 4 tahun itu kita turunkan menjadi RKT 1 tahun. Kemudian dilaksanakan, dievaluasi lagi. Kemudian setelah dievaluasi masuk lagi ke rencana perbaikan dan tindak lanjut. Bagaimana format dari perencanaan atau RKJM? Di sini kita lihat skemanya, bab 1 sampai bab 5, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 profil, bab 3 proses penyusunan RKJM, menguraikan rekomendasi hasil EDS atau hasil analisis lainnya, dan proses penetapan skala prioritas. Ini dijelaskan, ini juga dijelaskan. Nah, kemudian baru penutup. Nah, ini adalah salah satu sistematika RKJM atau rencana kerja jangka menengah, yaitu 4 tahunan. Nah, dari RKJM ini 1 tahun, maka kita sebut dengan RKT atau RKS, yaitu sama babnya sampai bab 4. Di rencana kerja tahunan berjalan adalah bab 3 di rencana kerja tahunan berjalan seperti apa yang akan dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, apabila ini dilakukan oleh sekolah dengan tertib, tentu saja sekolah-sekolah kita punya rencana pengembangan yang jelas, kemudian punya tujuan yang jelas, baik selama 4 tahun maupun selama 1 tahun. Nah, dasar dari pembiayaan dana BOS reguler menginginkan adanya rencana kerja sekolah atau rencana kerja tahunan. Nanti yang dibiayai oleh dana BOS reguler itu namanya rencana kerja anggaran sekolah. Semua kegiatan dalam 1 tahun itu apabila dianggarkan melalui BOS reguler, maka disebut dengan rencana kerja anggaran sekolah. Tapi RKAS berasal dari RKJM, berasal dari RKS atau RKT, baru larinya ke RKAS. Pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020, Juknis reguler, BOS reguler mengamanatkan akan itu, yaitu bahwa pengelolaan dana BOS, pembiayaannya berdasarkan evaluasi diri sekolah. Nah, pada video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat program kerja jangka menengah dan bagaimana membuat rencana kerja tahunan atau RKS. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menggugah Bapak dan Ibu kepala sekolah agar lebih memfokuskan, lebih menitik beratkan pada
evaluasi diri sekolah yang menghasilkan rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.